Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, meneguhkan pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat Allah dengan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru, bergembiralah kamu dengan jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak dan Ibu, kaji kita hari akad yang lalu setentangan doa yang kita mohonkan kepada Allah untuk orang yang meninggal, wafat, yaitu abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adakhiluhul jannah wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Ya Allah, gantilah untuknya rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman, negeri yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Dan ahlan, keluarga atau kolega, konco-konco, kawan-kawan yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Wa zaujan, dan pasangan yang lebih baik pula daripada pasangan yang ditinggalkannya di alam sana. Masukkan dia ke dalam surga, pelihara dia daripada azab kubur dan azab neraka. Aku kaji kita hari lampau. Ini kita sambung kaji kita. Ayat yang kita baca tadi dan kita tambah dengan hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Sabda Rasulullah, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka, senang bersua, bertemu dengan Allah, ahabballah liqa'ahu, Allah pun senang dan suka bertemu, berjumpa atau bersua dengannya. Wa man kariha, dan siapa yang benci, kariha, siapa yang tidak senang atau tidak suka bertemu, berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang bertemu, berjumpa dengannya.
mendengar atau mendengar Nabi mengecek seperti itu atau bersabda seperti itu, Aisyah isteri beliau menyela ko interupsi. Kata Aisyah, ya Nabi Allah, apa maksud daripada benci? Apakah maksud tidak suka bersua dengan Allah itu benci mati? Kalau begitu Rasulullah, tidak ada di antara kami ko yang tidak benci mati. Tidak ada di antara kami ko yang suka mati. Kalau makasih cinta bertemu dengan Allah itu, atau tidak suka bertemu dengan Allah, maksudnya benci. Jawab Rasulullah, laisa kadzalik, bukan seperti itu. Walakinnal mu'min, orang mukmin itu, idza busyira bi rahmatillah wa ridwani, apabila diberi kabar gembiranya bahasanya akan mendapat rahmat Allah dan keridaan Allah setelahnya mati, itu setelah nyawa dan ruhnya dicabut, dan diberi pula kabar gembira dengan surga, ahabba lika Allah, ketika itu dia senang, suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang, ahabballah liqa'ah, Allah pun senang berjumpa, bersua, bertemu dengannya. Sebaliknya, innal kafir, orang kafir, apabila dia diberi kabar pula dengan azab Allah, bi'adzabillah wa sakhatihi, dia diberi kabar bahwa dia akan mendapatkan azab Allah dan kemurkaan Allah, kariha, dia benci, dia tidak senang dan tidak suka bersua dengan Allah, kariha Allah liqa'ah, Allah pun benci bersua dengannya. Intinya begitu. Kata Rasulullah, siana suka bertemu ya Allah, Allah suka bertemunya. Siana benci, Allah pun benci. Lalu isteri beliau Aisyah mengecek, apakah maksud benci bertemu dengan Allah kau mati Rasulullah? Kalau mati Rasulullah, tidak ada kita nak suka nak mati Allah. Tidak ada kita kau nan suka nan pingin mati. Semua kita pasti tidak suka dan benci mati. Kalau begitu tentu Allah bencilah kepada kami. Kan itu logika Aisyah. Dijawab Rasulullah, bukan begitu. Tidak. Orang mukmin apabila nyalah hampir akan mati, kepada mereka datang para malaikat-malaikat, turun malaikat-malaikat, dan orang yang hampir mati itu menampak malaikat. Malaikat datang tu nampak dia. Awak yang mau nian tentu nak nampak dah. Sebab bukan awak nak mati. Kalau awak nak nampak, awak nak mati tu. Ada orang sakit mati dah. Ya. Di kedatangan dan kehadiran malaikat tu nampak bagi orang yang hampir mati, nampak dia. Bukan malakul maut. Salah satu daripada maksud kedatangan malaikat memberi kabar. Kabarkan dua. Pertama, kabar gembira. Yang kedua, kabar yang menakutkan. Jikanya orang mukmin jaga kabar. Orang mukmin yang taat, yang teguh pendiriannya, istiqamah dalam keimanannya. Istiqamah kau bahasanya kan teguh pendirian kau. Mantap imannya, ibadatnya, ketaatannya, amal salehnya. Tidak caya muka di betalua. Apalagi gajah betalua, tidak ada kan? Mantap. Turun malaikat. Malaikat beri kabar. Kabar malaikat diberi kabar oleh malaikat atas perintah Allah bahwa inyo kalau mati mendapat rahmat Allah, keridaan Allah dan surga.
Jadi apa malaikat tu? Bahwa engkau setelah mati, rahmat Allah telah menunggumu. Karena kematian itu bagi orang mukmin yang taat, orang mukmin yang saleh, orang mukmin yang istiqamah, kematian itu bagi mereka adalah menuju rahmat Allah. Ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Dan mati itu baginya istirahat. Sehingga disebutnya mustarih, orang yang istirahat. Istirahat menuju rahmat Allah. Dia dikabar oleh malaikat, rahmat Allah telah menunggumu. Allah reda denganmu, suka denganmu. Dan surga pun telah dipersiapkan untukmu. Mananga itu, mengetahui itu senang. Senang dan suka orang nak mati ko. Senang dan sukanya. Sabuknya kalau lah mati, mendapat 3. Rahmat, ridha, surga. Deknya senang dan suka, Allah pun suka. Sukanya dengan apa yang Allah janjikan, ketika itu dicabut amalnya. Tidak ada yang lebih diinginkannya. Tidak ada yang lebih disukainya. Tidak ada yang lebih disenanginya ketika itu, melainkan mati. Kalau kini kau kan malih mati kau, takut dan benci mati. Semua. Kalau ada apa-apa ibu nak magak mati yang ke tanganmu tu. Tanulah siap bana tu. Barangkali laba kamu emang saleh. Kalau mau tanya orang, dia mau mati enggak? Alun siap dah. Dosa banyak, amal tak bara, persiapan kurang. Tanggungjawab masih banyak. Sampai itulah sana tu. Dosa banyak, amal tak bara, persiapan kurang, tanggungjawab masih tinggal. Semua endo? Itu kan kuliah kan? Semua kan? Semua kan? Semua kan? Tapi ketika nanti kita sakit-sakit, datang malaikat. Malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Surah yang kita baca tadi, surah Fussilat, surah Kampai 1 ayat 30. Turun kepada mereka malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat cakutu memberitahu bahwa rahmat Allah menunggu. Allah reda, Allah senang. Surga telah dipersiapkan, lalu dinampakkanlah kepadanya gambaran surga. Absyiru bil jannah. Sabanci-banci, satakwi-takwi. Seseorang mati, ketika itu tidak takutnya lah, tidak banci, bahkan kepingin. Sebablah digambarkan nangkadi, keterimanya. Orang kalau tak bayang, dia jangan keterimanya lautan biru di dalam di selaminya, gunungan tinggi di dakinya. Tak ada lurah dan dalam dia, tak ada bukit dan tinggi dia. Kalau nampak tu, iaruinya sadolahnya. Sebab awak kau arok ke beliau. Kita senang, suka. Ketikanya senang suka itu, Allah pun pertanda Allah senang. Pertanda Allah senang dan suka kan dikirim malaikat. Kalau bahasa awaknya, malaikat agih kabar ke orang ko, ke hamba aku itu. Terlalu agindo, agih kabar ke gindo tu. Balas siap gindo. Agih kabar ke gindo tu. Bahasa untuk agindo tu 3. Rahmat, ridha, surga. Dikabar. Itu malaikat. Kenapa Allah perintahkan kabar? Allah senang dengan orang itu. Dia istiqamah, dia taat, dia suka bermasalah, banyak berbuat baik, banyak berbekal, banyak bersiap. Pertanda Allah senang dan suka, dikirim malaikat bagi kabar. Jadi sabanci-banci, satakwi-takwiknya ke mati, dia mendengar kabar itu senang, suka senang.
Walaupun sakit mati itu, kecil orang semua yang produksi beranak, walaupun sakit mengandung anak melayan tu, tapi dia lalamu ingin beranak, tapi kalau baginda ke beranak, senang dia beranak. Ketikanya senang dan suka, dan tidak ada yang tidak disenangnya ketika itu kecuali mati, Allah senang pula, diambil rohnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, bahwa jiwa yang tenang dalam hidupnya lah tenangnya jiwanya ketika mengingat Allah. Siapapun orang yang berzikir mengingat Allah, kontak berhubungan Allah, beribadah taat kepada Allah, pasti tenang. Jaga bergembira, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Coba yang awaknya keluar. Celakalah dan celakalah orang yang tidak seperti itu. Itu innal kafira, sesungguhnya orang kafir, dan orang yang sama dengan orang kafir. Ini orang kafir ini tak barano, dan sama yang kafir itu banyak. Idza busyira, apabila mereka diberi kabar bahwa mereka akan memperoleh azab Allah, wasakhati, dan murka daripada Allah, ketika itu kariha, bencinya, tidak mau. Kebalikan yang tadi. Datang malaikat, diberi kabar, engkau akan mengalami ini, engkau akan mendapatkan azab dan laknat Allah, murka Allah. Hamim, neraka sudah menunggumu, menantimu di seberang sana. Tidak ada yang paling dibenci, tidak ada yang paling ditakutinya kecuali mati. Berarti ketika itu benci, tidak suka mati. Ketika dia tidak suka benci dan mati, Allah tidak suka menerimanya. Kari Allah liqa'ah, Allah pun benci, tidak suka menerima orang itu. Itu hadis lah. Jadi balik kita ke Jepang kau. Kajiwa itu bahwa bagaimana supaya kita berakhir hidup kita. Berakhir hidup kita dalam keadaan senang. Hanya begitu. Dalam hadis Sahih Bukhari kan disebutkan bahwa orang yang mati itu dua. Yang pertama namanya mustarih, orang yang istirahat. Yang kedua mustarah, yang diistirahatkan. Dua tu. Yang pertama orang yang istirahat, yang kedua orang yang diistirahatkan. Sianan orang istirahat. Orang yang istirahat adalah dia sendiri yang istirahat dari berbagai macam kepenatan hidup. Dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup dan gangguan-gangguan penderitaan hidup. Karena dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat baik itu, orang akan mengalami berbagai macam hal-hal yang sifatnya berbagai macam hambatan, rintangan, cobaan dan gangguan. Karena hidup itu berjuang. Kita berjuang hidup. Maka ketikanya mati itu sebagai istirahat. Bagaikan orang yang bawa kuampeh kerajo. Kerajo kuampeh. Kuampeh kerajo. Pani matahari langkang loh.
Kompeh kata dia. Panik. Lalu tiba kawah. Kolak labu kolak labu ke Sambadi, tambah roti Malabar. Ibu orang mata dua kadang ngau istirahat. Ndak ada yang paling disenangi ketika tu kita datang kawal istirahat. Kira-kira begitu. Orang mukmin itu hidup itu adalah seperti itu. Hidup itu berjuang. Hidup itu bagi mereka adalah bekerja, berusaha, berbuat ketaatan, mengabdi kepada Allah. Mati istirahat baginya. Kematian itu bagi seorang mukmin istirahat. Maka dikatakanlah orang mukmin itu dengan mustarih. Orang yang istirahat. Kemudian yang kedua namanya mustarah. Siana mustarah yang diistirahatkan. Dengan kematiannya, istirahatlah mukaluk lain daripadanya. Nagari istirahat, binatang-binatang istirahat, umat manusia istirahat, lingkungan batang kayu istirahat. Bangun itu dia nyala mati. Sebab ketika hidup nak istirahat, orang nak istirahat pada. Tak gaduh kepanjangan orang. Nyumpah orang. Dia koncek merasai dia. Tengok lalu anjing, tengok pungkangnya, tak ada selesai. Kalau nyembah Honda memotor di sakit jantung. Jadi orang tak istirahat orang di kelakuannya. Tiba di Indonesia kacau saya Indonesia apa? Kau mati pada tu saya istirahat orang dari itu. Itu tiba di Indonesia apa? Yang kambang lo kaji itu kaji juga lah. Liciknya lah, kebohongannya lah bagi istirahat orang semua. Jadi ini istirahat dah ini dah. Yang istirahat sekelilingnya. Jadi orang yang fajir, orang kafir, orang ahli maksiat, orang yang berbuat rusak adalah orang yang diistirahatkan. Dia adalah yang diistirahatkan orang lain darinya. Sehingga orang mujua matinya. Mujua mati. Kalau lambek nak mati. Bang nak dulu matinya kan. Lah kacau negeri ya. Lamangko ke ada kini ya. Ya solar ke sari, ya bensin sari ya. Lalu matinya lah. Ini orang mati. Istirahat bang. Kalau ketik-ketik lah panik orang di kampung lah, mamai kerajaannya. Mamai. Sebentar tasirok darah, sebentar tasirok darah. Karena kuahnya, yang istirahat tu lingkungan. Duanya orang mukmin mati ko istirahat baginya, dan dia menuju ila rahmatillah. Dalam hadis Sahih Bukhari, dia menuju kepada rahmat Allah. Itu makanya orang mukmin ketika nyoka mati, dia tahu dengan rahmat Allah, bahasanya kampoleh rahmat Allah, ditambah lo dengan doa salat jenazah ke petang yang kita pahami, warhamhu, beri rahmat dia, klopnya, bertemu ruh dia buku. Malaikat bagi kabar gembira, bahasa rahmat Allah akan diraih diperolehnya, ridha Allah dan surga Allah. Kemudian inya pun disuruh istirahat, dan nya sedang menuju sampai istirahat. Kemudian doa kita nani duit meminta Allah rahmat. Ya Allah rahmati dia. Allahumma filahu warhamhu. Iko beliau nak meninggal petang ni upi petang tu bahagia mana? Salat sesembuh-sembuh orang di sini.
Ciko salat lo. Jarang-jarang seperti itu. Jarang-jarang. Lebih 1,000 orang mensalatkan. Jarang orang nan. Bertanya buka apa-apa ibu. Lagi dibuka reh kurang dan Assalamualaikum meninggal disalat orang lebih 1,000. Beliau bro. Beliau bro. Bawa kesenjangan, bawa ke sekolah menunggu orang. Ada sekian orang yang kamangkuih doanya tu. Mustajab doanya. Itu rahmati dia. Itu kebahagiaan terkhusus sendiri. Balik kerja-kerja penggah. Jadi kematian itu bagi seorang mukmin ya istirahat. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan farauhu wa raihan. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Jika yang kemati ke orang-orang yang muqarrabin, orang yang senantiasa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, dikasih rauhun raihan, istirahatlah. Rauhun teraha, istirahat. Jangan sampai yang nombor 2 juga jaga kabar dan dipertontonkan kepadanya gambaran tayangan. Tidak satu pun orang yang meninggal, yang wafat atau yang mati, melainkan kepadanya lah diperlihatkan, dipertontonkan kepadanya anangka dialaminya di balik kematian. Bahkan dalam tafsiran surah Al-An'am, malaikat-malaikat menayangkan, memperlihatkan. Itu menayangkan namanya, menayangkan. Anangka dialaminya setelahnya mati. Meminta kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah agar supaya apabila kita mati termasuk orang yang diberi kabar gembira. Kabar gembiranya yang pertama kepada malaikat surah ayat tadi, la takhafu, kamu jangan takut. Allah takhafu, jangan takut. Malaikat berbisik, jangan takut. Takut kau kan kepada nalun terjadilah. Kalau Allah terjadi, tak takut orang dah. Takut kau dia lun terjadilah. Jadi engkau jangan takut. Apa yang akan terjadi, apa yang akan engkau hadapi setelah engkau mati, jangan takut. Itu bisikan malaikat kepadanya. Allah perintahkan. Sesuatu la tahzanu. Engkau jangan sedih. Jangan sedih kepada yang engkau tinggalkan di belakang, anakmu, istrimu, suamimu, segala macam, biarlah. Allah akan memeliharanya, menjaganya, melindunginya. Artinya jangan engkau camehan. Jangan engkau sedihkan. Karena Assalamualaikum tidak urusan engkau juga. Masalah rezekinya Allah aja bagi rezekinya. Jangan cameh. La tahzanu. Kalau wasawa, kamu dulu tahun 2007 ketika ke Tanah Suci, anakmu ketik baru seminggu lagi kondisi rumah baru sudah. Jadi kece orang gaya-gaya nan rumah kau nyampe kia lo, jangan pikir lo kok dan rumah aku urusan kami. Itu kece orang gaya-gaya urusan kami. Pai melah. Pokoknya pesan namanya ti pai. Jangan pikir-pikiran dan di rumah. Itu kan menambah semangat. Coba yang akan kece malaikat, la tahzanu. Jangan sedih. Jangan sedih memikirkan dan belakang. Jangan takut nan keritampuh. Jangan sedih memikirkan belakang. Gembiralah dengan surga. Abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Bergembiralah engkau dengan surga. Yang surga itu telah dijanji. Surga itu telah dijanjikan kepada kamu. Dan Allah telah persiapkan
Nuzulmu telah Allah persiapkan. Hidangan istimewa, suguhan yang luar biasa telah Allah persiapkan untukmu. Kau dapat kawak lah murid itu. Kawak bunyinya. Kau bagi mirah kan? Kita main hadis tadi. Lalu nampak kalau surga, ditayangkan surga, dinampakkan surga, segala macam. Senangnya, sukanya, gembiranya. Lalu tiba malaikat mencabut nyawanya. Bukan tidak sakit, yang namanya mati sakit. Nah, ada yang tidak sakit mati. Semua pisah. Sakit mati, sakit lah. Yang paling merasakan sakit mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakratul maut terberat dialami oleh Nabi. Karena itu ujian. Ujian terakhir bagi orang beriman adalah sakratul maut. Yang kedua, cilakulah yang kedua kau. Orang yang kedua kau adalah mereka dagi kabarnya cekau. Nah, kalau gambaran dalam surah Al-Qiyah, kabarnya kita tahu kepada orang kau. Amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Telah disediakan dan telah dipersiapkan dan akan disuguhkan kepadanya hamim, air yang sangat panas. Turun malaikat bagi tahu bahwa hidanganmu sudah siap di sana. Hamim. Tasliyatu jahim. Engkau nanti akan masuk neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Inna hadza lahu haqqul yakin. Ini adalah haqqul yakin. Suatu kepastian. Dua keadaan orang yang meninggal. Enggak. Kalau orang ketika diusung jenazahnya ke kita kemarin, diusung jenazahnya ke kubur saro, berteriak-teriak, memana-mana, meminta-minta supaya jangan dibawa jasadnya ke kubur. Aina tazhabun, aina tazhabun. Kemana hendak kalian bawa? Arti kemana tu bukan bertanya, tapi jangan bawa ke situ. Jangan masukkan jasadnya ke kubur. Sebab kalau masuk jasadnya ke kubur, rohnya masuk ke jasad. Masuk jasad ke lahat, ditimbun lahat, roh masuk ke jasad untuk menjalani proses registrasi, proses fitnah kubur. Makanya tidak mau jasadnya diantarkan. Justru kita yang diperintahkan mempercapek baban di atas pundak. Sebab orang durjana, orang ahli maksiat, orang berdosa, orang kafir, orang ingkar, orang sombong itu, kita disuruh mempercapek mantan. Lama-lama orang buruk di atas usungan awak, cepek. Justru capek. Jangan lama-lama. Makin lama ditahan di rumah, makin buruk untuk awak. Sebab awak malam-malamuan buronan malaikat di rumah awak. Itu buronan malaikat. DPO, daftar pencarian orang, masuk DPO. Lama-lamanya tahan bangkai orang di rumah. Bagi orang kafir, bagi orang durjana, orang maksiat, capek sengerakan. Layan bagi, tidak pati. Nah, ketika orang yang beriman, orang yang saleh itu diusung jenazahnya, justrunya qaddimuni. Cepatkan mengantarkan aku, cepatkan. Supaya capek lo nyo bertemu jonan dijanjikan. Semuanya malam pengantin baru ni ko. Awak ko na malam-malam na sama menyembah. Nama pulai ko buat capek supaya selesai sama menyembah. Awak lamu na. Lajar na balik hari. Ada dua itu mau orangnya. Kira itu contohnya. Iya lama mana kan. Lele je, berlindung-lindung sama menyembah putar-putar sama menyembah.
Hanyalah panik ya. Aling-aling aja. Memikir orang penasaran kira kira jenazah itu capek entah. Disunahkan capek entah. Jangan palamu-lamuan. Kalau berdoa panik salah doa dalam salat jenazah selesai. Supaya capeknya bertemu dengan apa yang dijanjikan. Kan itu dia kan? Bahasanya kamlimu rahmat Allah, keridaan Allah, surga Allah. Ini lagi kabar oleh mereka jangan terpui. Jangan camme. Cepet. Dan dia minta segerakan proses. Jadi kalau nak ada rasanya nak kita tunggu, jangan larutnya dan pelambil-ambil. Sia-sia mati. Makin capek, makin bagus. Tunggulah kalau memang tak baralah mau nunggu, tunggulah. Setelah tu capek. Dengan catatan, kalau nyoba hutang, capek bayar hutang. Terus bayarnya. Orang mati, nanti kalau meninggalkan hutang, jasadnya lah dikuburan, urusannya tidak diselesaikan, terkatung-katung. Mu'allaqah bidaini, terkatung dengan hutangnya. Artinya prosesnya lulai. Digantuangkan prosesnya. Mari kita gambarkan proses orang yang tergantung. Tidak jelek keputusannya digantungkan. Kanunnya berhutang. Akalnya Nabi katakan, ketika beliau mensalatkan jenazah, beliau bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah anak mati ku punya hutang? Kalau orang mengecen tidak ada Rasulullah, beliau salatkan. Kalau ada, beliau tidak salatkan. Ketika ada orang menyamin, ambu menyamin hutangnya Rasulullah, baru beliau salatkan. Bersuara Rasulullah balik orang tu, engkau jamin petang, engkau bayar. Aduh Rasulullah. Itu mangkonya terkatuangnya ni baru. Cepet bayar. Ini jamin ke cepet bayar. No, mangko jaminan itu, ambo jamin Rasulullah supaya disalatkan jenazahnya. Bukan persoalannya lah selesai. Tidak, ini tetap persoalannya lah selesai. Sebab utangnya masih menggantung. Mangko disalatkan Rasulullah, dia lantaran lahdonan, ambo jamin. Dan 2 dinar tu ambo jamin. Kecilnya sahabat. Nah, makanya tidak putih itu sabananya. Kato dan kecil kita ketika tampil ke depan alah tiba 2 perkara. Kemudian kami tiba di amih nama bongkar namanya. Bongkar. Tidak amuh tak itu saya dah. Urus calik catatannya, pitaruh-pitaruhnya. Atau kita ni hidup kini kalau berhutang catat. Kau dapat jam mati dalam kalau berhutang. Kalau entah bayar dia, catat kecil kali waris. Nah capek selesainya. Pernah tekan tu. Ia ada nama urus jenazah ada nama membayar hutangnya. Kalau entah bayar dia telefon orang tu. Kami selesaikan kami dulu. Kami selesaikan keluarga kami dulu. Kami selesaikan mamak kami dulu, etek kami dulu. Minta menawah. Telepon orang tu. Sebab kami nyebut hutang ke sinana. Telepon orang tu. Jadi selesailah dulu. Nanti laman mereka, lah tanang mereka baru kita selesaiannya. Itu berarti ini bagi peluang. Ada nama ngontak, ada nama buain tamanya botak. Kok jarang-jarang di Karjon lah. Orang hanya bisa mengumumkan lah. Kalau ada beliau rasono apa hutang, kami ahli waris bersedia. Tidak amos itu. Sebab tu jamaah dia tu. Hutang ni pakai baru. Hutangnya pedang. Dan satu salat 10 orang. Dan 10 orang pun dia elok ni. Sampaian. Salat catatan. Nak awak. Nak laki ni ko lah raso-raso matuari dah 5:30.
Catatlah. Supaya payi waktu bersih. Jalihan. Amai-amai perkara rumah, perkara tanah. Nangka menjadi silang seketo. Bersyarak batang ka orang jadi jalihan. Awak payi orang bersyarak. Tidak selesai waktu. Jadi jalihan. Rumah, sawah, parak gitu jadi. Aman Pak. Jadi kara jawab nan tua-tua kah menyelesaikan nan tinggal supaya apa i ndak do bakai jo orang melakang lai. Ndak do bakai melakang hansuan-suang beres-beresan. Itulah kaji kita malam gini. Nah, silakan do. Kalau ada orang yang menuntui bayi ya, juara tono. Kalau nak ada rasono, satawa nak ada nyabutang. Nah tanya-tanya nak ada, salatkan jenazah sampai. Ini ancaman Rasulullah itu bukan nak disalatkan, bukan. Cuman kalau Rasulullah nak mau mensalatkan, tentu itulah suatu hal yang kerugian besar, bukan dan disalatkan. Kita Rasulullah salat kalian ancaman beliau supaya jam mudah-mudah berhutang, sebab membayarnya susah. Disalatkan. Masalahnya urusannya terkatung-katung. Kalau nak tahu tak masalah. Cuman awak nak hidup kini lah, awak hidup kini lah kan tak tentu tak singkit pintu. Jala-jalahan supaya selesainya. Kira begitu. Nah, kalau kapai benar ini aku, lah kapai benar aku. Ya ragu, ragu aku. Kadang-kadang yang si almarhum tu pernah dituliskan sementara yang duit, berdebat amanah selagi baik. Wasiat selagi elok jalankan. Siapa yang tak menjalankannya menanggung dosa. Wasiatnya begini, selagi wasiat pitaruh amanah cakup elok, baik, tidak membalikkan, tidak menyusahkan orang, laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, orang yang malah lain yang memikul beban. Sebabnya pitaruh. Makanya wasiat, kau jangan sampai membalikkan orang. Boleh balik orang. Lihat. Ambo kalau mati ambo lah sepakai ambo yang anak-anak. Yo orang rumah bagai. Ambo yo di kuburan di sini nah. Di sini cakap tu tanah-tanahnya. Tanah-tanah ndak maliang, tanah-tanah ndak perkara, segala macam. Tanah itulah memang disediakannya untuk kubur. Benar macam tiba di kubur. Bentulun lain. Ambo bersiap pesan kalau nyoba mati nan ka menyelenggaran jenazahmu si A. Ini dulu. Nan ka menjadi imam salat jenazahmu si B. Ini orang. Boleh dah lihat. Ambo dapat pitaruah dulu di Sumurapak. Dan ka mensalatkan jenazah mak ko ya abi caknya kana anaknya. Alai tidak punya dan anak lain tiba sinan dia anak non cele sebab anak cele ko balain manhaj ya moh lain lo manhajnya pada ambo alah salatnya serang dikerjanya serang amaknya pasan ambo sebagai gurunya mensalatkan itu terserah anak semua anaknya menganggap ambo ko ndak semanhaj tahu manhaj ndak sejanggui itulah bahasa awaknya bah itu kan gitu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.